Bismillahirrahmanirrahim. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan wa mufta'alan fahuwa mufta'ilun wa dzaka mufta'alun ifta'il la tafta'il mufta'alun. Ijtama'a yajtami'u ijtima'an wa mujtama'an fahuwa mujtami'un wa dzaka mujtama'un ijtami' la tajtami' mujtama'un mujtama'un. Imtadda yamtaddu imtidadan wa mumtaddan fahuwa mumtaddun wa dzaka mumtaddun imtadda tadda mumtaddun mumtaddun. Ittasala yattasilu ittisalan wa muttasalan fahuwa muttasilun wa dzaka muttasilun. Ittasil la tattasil muttasalun muttasalun. Ittasara yattasiru ittisaron wa muttasaron fahuwa muttasirun wa dzaka muttasarun. Ittasir la tattasir muttasarun muttasarun. I'tada ya'tadu i'tiyadan wa mu'tadan fahuwa mu'tadun wa dzaka mu'tadun i'tad mu'tadun mu'tadun. Ishtara yashtari ishtiraan wa mushtaron fahuwa mushtarin wa dzaka mushtaron. Ishtari la tashtari mushtaron mushtaron. Ittaqa yattaqi ittiqaan wa muttaqan fahuwa muttaqin wa dzaka muttaqan. Ittaqi la tattaqi muttaqan muttaqan. Irtawa yartawi irtiwaan wa murtawan fahuwa murtawin wa dzaka murtawan. Irtawi la tattawi murtawan murtawan. Itamana yaktaminu ittimanan wa mu'tamanan fahuwa mu'taminun wa dzaka mu'tamanun. Itamin la ta'tamin mu'tamanun. Ibta'asa yabta'isu ibti'asan wa mubta'asan fahuwa mubta'isun wa dzaka mubta'asun. Ibta'is la tabta'is mubta'asun mubta'asun. Ijtara'a yajtari'u ijtira'an wa mujtara'an fahuwa mujtari'un wa dzaka mujtara'un. Ijtari' la tajtari' mujtara'un mujtara'un. Ikhtaro yakhtaru ikhtiyaron wa mukhtaron fahuwa mukhtarun wa dzaka mukhtarun. Ikhtar la takhtar mukhtarun mukhtarun. I'tada ya'tadi i'tidaan wa mu'tadan fahuwa mu'tadin wa dzaka mu'tadan. I'tadi la ta'tadi mu'tadan mu'tadan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wal ali. Kalau habis baca Fatihah langsung maju semua ya. Semua perempuan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, sebelum mengaji kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Kita khususkan, kita hadiahkan untuk para mu'alif, para musannif, orang-orang tua kita, guru-guru kita, semuanya orang-orang yang berjasa kepada kita semua, termasuk para donatur al-aziz. Nah kemarin yang bagi duit, maka ntar gue bagiin sama lo pada ya. Khusus al 1000 ya. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ali baiti tsumma hadratis sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz Husain Jamaah Wali Songo Husain Bakhadil Bangkalan Madura wa ila roh Mbah Hasyim Asari Jombang ke Bisri Samsuri, Mbah Wahab Hasbullah, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Kiai Wahid Hasim, semua ulama-ulama Jombang, Tebu Ireng, Son Mbah Hei Asad Samsul Arifin Situbondo, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Surga Surgi, Mbah Selaga, Mbah Soleh Semendi, Mbah Khotam, Mbah Gede Pasuruan, Habib Soleh Tanggul, Kiai Ahmad Siddiq Jember, Husain Ilaro, Kiai Bisri Mustafa, Kiai Maimun Zubair, Kiai Maksum, Kiai Ali Maksum Rembang, Husain Mbah Mutamakin, Kiai Abdullah Salam, Mbah Salmafud, Kiai Haji Abdullah Rifai, Mbah Nyai Salama, Kiai Muhammadun Pondoan, semua kiai-kiai ulama-ulama guru saya yang ada di Hajen dan sekitarnya, khususan Ilaro, Kiai Asnawi, Kiai Arwani, Kiai Sya'roni Ahmadi, Mbah Mun, Kiai Ali, Mbah Fatoni, Mbah Anwar, semua guru-guru saya di Kudus. Husain Laro, saya Jumatil Kubro, Mbah Soleh Darat Semarang, Abu Yadim Yati Banten, semua ulama-ulama Banten, Cirebon dan sekitarnya. Husain Yusuf Taujiri Garut, Abu Yadim Yati Banten ya. Kemudian Kang Ayub Cirebon, Husain Ilaro, Yusuf Taujiri Garut, siapa lagi? Kiai Ilyas Ruhiyat, Kiai Ruhiyat, Abah Anom, kemudian Ajengan Khair Afandi Tasikmalaya, Mama Falak Pagintongan, Husain Ilaro Aang Nuh Cianjur, Kiai Ahmad Syadibi Cianjur, itu abahnya Aang Nuh itu Kiai Ahmad Syadibi, yang terkenalnya Kiai Ahmad Syadibi Asyanturi Cianjur maksudnya. Semua ulama-ulama yang ada di Bekasi, Kiai Nur Ali, Kiai Abdullah Syafi'i, ya semuanya. Nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Udah yo Mas Boko. Oke, berarti besok jangan minta lagi ya. Ugiran duit paham Rio nih. Majuan ayo cepetan. Jangan jauh-jauh. Tuh 10.000 engkong 10.000, udah 10.000 semua. Udah majuan kagak nyampe. Ya udah lu nggak apa-apa 10.000. Lu buat beli kitab ya, yang kurang. Lu paham badan lu dengan duit. Lu buat beli kitab nih, baru duitnya. Majuan nggak nyampe. Kalau AAL kan sudah disepakati, yang gambarnya orang megang golok. Lah iyalah, tuh megang golok semua. Ntar goloknya diasah ya. Iya. Tuh megang golok 3, 4 megang golok. Udah lu goceng aja. Besok lagi. Tas dulu tapi yang bener. Wow, waras. Lu beli buat batuk, ngerti gak? Udah di sini lu apa malu-malu lu buat beli rokok ya? Tamparin sekalian lu. Nih udah rusuk mah 20.
Kan dapat sebungkus. Tampol sekalian lu. Lu kira anu pertama bunga paham? Terus ayo Bran. Mau ngaji. Loh, udah semua pokoknya. Majuan kagak sampai. Tuh, buat beli terasi. Beli terasi. Wah, beta. Buat beli apa? Buat beli buku. Buku. Ya, cembannya udah semua. Lu belum masuk kuliah? Ya udah ntar, udah cemban aja. Ini masih sisa nih. Apri. Nah, ini no, ntar wakili no. Nih. Udahlah kelamaan. Siapa lagi yang belum? Bila kenapa? Measak. Udah sini wakilin. Siapa lagi yang belum? Seno, Seno belum nih. Wah, admin lupa. Lu kelewat mulu, no. Siapa lagi? Gua habisin duit mah, ngapain? Rio mau nambah? Wah, hambat lu. Udah, ayo ngaji. Kalau kurang gimana lu? Ngaji kasih duitnya. Kola sekarang watak rifiyah. Tadi Aal 5.000, besok lagi 5.000. Lu mau dikasih duit banyak-banyak mah nggak jelas. Oke. Wa ta'rifi itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'rifihi dan ma'rifatnya man'ud. Dalam kalimat wa ta'rifihi al-wawu harfu atfin. Al-wawu itu bermula wawunya. Harfu atfin itu huruf atof. Ta'rifihi ta'rifihi bermula lafaz ta'rifihi. Ma'tufun itu lafaz yang diatofkan. Ma'tufun itu lafaz yang diatofkan. Ala raf'i atas lafaz raf'ihi. Yang pertama kemarin halaman yang atasnya itu masih aja ya. Oh ya enggak, yang halaman 76 ya. Itu kan atau gitu tabiun lil muakkadi fi raf'ihi. Kan itu pertama gitu. Nah, lafaz wa ta'rifihi itu atofnya ke yang pertama tadi, fi raf'ihi itu maksudnya. Wal ma'tufu dan bermula lafaz yang diatofkan alal majruri atas lafaz yang dibaca jer itu majrurun dibaca jer. Wa ta'rifi dan bermula lafaz ta'rifi mudhofun ilai, mudhofun itu isim mudhof. Wal ha'u dan bermula haknya, wal ha'u dan bermula haknya. Tadi siapa yang mau beli buku? Kamu beli, kemarin yang saya kasih buku banyak siapa? Kamu bukan? Masih ada bukunya? Ntar kakak kamu dikasih. Nah, minta kamu sama adiknya. Kemarin saya kasih banyak itu. Kalau Aal astagfirullahaladzim. Lah buku kampus cakep-cakep itu sob. Dirobek-robek. Ya kan? Dibuat sampah. Coba itu duitnya disobek-sobek gak? Paham bikin duit ya? La ilaha illallah. Buku cakep, lah buku kampus itu kan mahal ya. Kan buku cakep itu kan, yang tulisannya kampus itu warna merah. Nggak digambarin muka dia. Terus aduh, susah dah. Jangan, nggak boleh besok-besok. Ngerti ya? Udah jangan ngupil. Kasih tahu malah bokong ngupil lagi. Aduh, ampun ya. Oke. Mumpung saya ingat, nggak usah beli, duitnya buat jajan nggak apa-apa. Wa ta'ri wal ha'u dan bermula haknya wa ta'rifihi mudhofun ilaihi itu mudhof ilaih. Mabniun yang dimabnikan alal kasri atas mabni kasr. Ta'rifihi hi-nya itu mabni kasr fi mahalli jarrin dalam mahal jar karena mudhof ilaih maka di mahal jar. Kenapa di mahal? Karena isim domir itu kan mabni tuh. Yakni mengendaki siapa musonib, saya rasa gampang. Yakni mengendaki siapa musonib annat taukid pada sesungguhnya taukid.
yakunu itu ada apa taukid, ada itu tabian lafadz yang mengikuti lil muakkadi pada yang dikuatkan. Taukid ngikutin muakkad kan gitu. Ngikutin dalam hal apa? Fi ta'rifihi, dalam kemakrifatannya muakkad. Jadi muakkad ya, fala yakunu maka tidak ada apa taukid, tidak ada itu tabian mengikuti li nakirotin terhadap isim nakiroh. Nah ini rumus ya, khusus dalam ilmu taukid. Taukid itu ngikutin muakkadnya dalam ma'rifatnya. Kalau nakirohnya nggak ada, karena semua lafadz taukid itu ma'rifat. Jelas? Oh, itu maksudnya. Oh, itu ada itu. Li'anna alfadhun taukidi, karena sesungguhnya lafadz taukid kullaha mentaukidi alfadho kullaha ya semuanya. Alfadz taukid ma'arifu itu berupa isim ma'rifat. Falatat sebau maka tidak mengikuti. Itu ada yang pakai ya enggak? Falayat bau gitu enggak? Falatat sebau maka tidak mengikuti apa alfadzut taukid an nakiroti pada isim-isim nakiro. Falidzalika maka karena itu la tatsbaun nakiroti, lam yakul tidak mengucap, tidak mengatakan siapa musonib watang kirihi pada lafadz watang kirihi. Udah, maksudnya tangkirihi apa? Nakirohnya udah aal, duitnya dikantongin. Kalau enggak taruh di bawah kitab, disimak kitabnya, ayo belajar serius. Dikasih duit malah kayak tuyul aja megangin duit ya. Aduh ampun dah. Udah disimak kitabnya, Mas Boko juga. Kitabnya yang benar. Emang benar itu no alamannya no? Benar. Jadi no di sono, makanya ngeliat di sini ya Pak. Ono kasih tahu al. Nah, gitu loh. Lah iyalah halaman yang mana, yang disimak yang mana. Aduh, lu juga disimak yang benar, ya enggak? Tadi perhatikan khilafan, lu biar tahu. Khilafan. Nanti kalian lihat luar yang paling atas. Khilafan, berbeda pendapat. Siapa saya? Khilafan dengan betul-betul beda pendapat saya musonib. Lil kufiyina terhadap ulama-ulama Kufah. Nah, ini perhatikan. Ini lihat dulu sini. Itu kan kalian ada tulisannya tadi khilafan lil kufiyin. Ya, benar. Nah, sekarang lihat yang paling atas. Nah, ini namanya khasiyah. Luar tapi yang paling atas, di luar kurung. Oke? Kalau yang di dalam kurung kemarin sudah saya jelaskan itu namanya matan. Oke? Yang dalam kurung wa ta'rifi kan barusan itu dalam kurung. Itu namanya kitab matannya. Yang di luar kurung itu namanya syarah. Nyambung nih. Nah, yang di luar kotak, perhatikan kitab saya dulu. Yang di luar kotak ini itu namanya khasiyah. Itu yang paling atas. Qauluhu khilafan lil kufiyin. Udah ketemu? Yang paling atas itu namanya khasiyah. Khasiyah itu apa? Penjabaran. Penjabaran di atas syarah. Oke? Jadi ini kitab isinya 3 kitab. Yang dalam kurung namanya kitab matan, dalam kurung dalam kotak. Yang di luar kurung namanya kitab syarah. Yang di luar kotak ini namanya khasiyah. Oke? Nah,
qauluhu khilafan lil kufiyina yang paling atas. Bermula ucapannya Kiai Syareh, itu kan yang menyarai. Hu kepada Syareh khilafan lil kufiyina, yaitu ucapan khilafan lil kufiyina ai al qailina kufiyin, itu jamaknya lafat kufatun, ulama-ulama yang ada di Kufah. Kufah adanya di mana? Kufah adanya di mana? Masa kalama askalu. Kufah itu ya Irak. Ini biar lu tahu. Tuh. Ulama ya, ulama ahli nahwu itu macam-macam. Di antaranya adalah di Irak. Tuh. Irak ini dominan ada ulama Basroh. Kota namanya kota Bas. Ada juga kota namanya Kufah. Basroh sama Ada juga kota lain namanya Baghdad. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi. Paham nggak? Itu Baghdad. Itu jelas. Nah, dominan ilmu nahwu sorob itu berkembang pesatnya luar biasa. Itu di kota dua ini, Basroh dan Bukan berarti cuma di Irak. Di Mekah dalam arti Arab dan sekitarnya ada juga. Cuman kalau di Arab dulu nggak Arab Saudi. Kalau Saudi itu kan Saud, pendiri kerajaan mamlakah namanya. Dulu Arab itu, ya maksudnya Arab Saudi maksudnya, itu dulu namanya Hijaz. Loh, biar nyambung supaya kalian ngerti asal muasalnya. Nah, aliran Basroh disebut ulama Basriyun. Ulama-ulama yang dari tanah Basroh. Ulama-ulama Kufah ini kalau mau dinisbatkan taknya dibuang. Kufah taknya dibuang menjadi Kufiyun atau Kufiyin. Tuh ulama-ulama Kufiyuna, Basriyuna. Nah, Basroh, ulama-ulama nahwu yang tinggal atau kelahiran kota Basroh, ya, ini Basroh bisa tinggal di sana, bisa kelahiran tanah sana. Namanya ulama Basriyun. Ulama-ulama yang lahir atau tinggal di wilayah Kufah itu dinisbatkan kepada tanah Kufah, namanya Kufiyun. Paham? Maka ada ulama, salah satu ulama namanya Hasan, Syekh Hasan Al-Basri. Kenapa Basri? Hasan kan sendiri, makanya Basriyun. Kalau ini jamak makanya Basriyun. Loh, sekarang Hasan orang Jawa, ya jangan Hasan Basri. Kan dulu udah saya kasih tahu. Hasan orang Sunda, ya jangan Hasan Basri. Hasan Basri itu Syekh Hasan yang kelahirannya di kota Hasan Betawi gitu ya, Hasan Betawi. Jangan Hasan Basri. Nyambung. Lah dia orang Kerawang, ya Hasan As-Sundawi. Kok Sundawi ya? Sunda. Nah, dia orang Purwokerto, Hasan Ngapak. Ya enggak? Ya Hasan Al-Jawi. Kan ada Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Ngerti? Syekh Nawawi Banten yang tadi kita Fatihain. Nah, itu Syekh Nawawi. Nyambung nih. Dominan ilmu nahwu sorob itu berkembang pesat adanya di wilayah Irak. Di wilayah Irak itu luas.
Nah, yang paling dominan adalah wilayah Basrah dan wilayah Kufah. Nah, saya sendiri punya kitab, saya dikasih hadiah sama teman. Diri, ayo Diri sekarang, ya. Ikhtilafu ara'il kufiyina wal basriyina. Perbedaan pendapat ulama-ulama Basrah dan ulama Kufah. Nah, di sini contohnya, ya, khilafan lil kufiyin, ya. Ini kaitannya naat. Tadi disebutkan naat, taukid, kan kemarin dinyatakan begitu. Dalam contoh, ini masih ada ja'al qaumu, nih, udah dah, nggak usah Diri. Contoh di atas ada. Kemarin contohnya ja'a Zaidun suhu. Kalau contoh yang di atas sono ja'a al qaumu kulluhum. Ini Zaidun ma'rifat apa nakirah? Ma'rifat apa nakirah? Kenapa ma'rifat? Isim alam nama. Al qaumu ma'rifat apa nakirah? Ada alnya. Jelas? Artinya kan ma'rifat. Nah, nafsuhu, lafaz nafsu mudhaf ke hu. Nafsu nakirah. Tapi begitu nafsu mudhaf ke hu isim dhamir. Ma'rifat apa nakirah? Ma'rifat, maka nafsu menjadi ma'rifat. Kan perlu dibahas bahwa saya isim ma'rifat 5. Dhamir, mubham, ya kan? Termasuk mukhallabi al, ya kan? Termasuk yang dimudhafkan ke salah satu isim-isim tersebut, kan itu. Nah, ini nafsu kullu mudhaf ke hum, kan berarti ma'rifat. Nah, taukid mengikuti kepada muakkad itu hanya pada isim ma'rifat, nggak ada lagi. Nah, kan khilafan lil kufiyin, ngerti? Berbeda pendapat dengan ulama-ulama Kufah. Ini kan kufiyun, kan rofa. Kalau nasab kan kufiyin, supaya nyambung kalian. Kalau menurut ulama-ulama kufiyun, yaitu ulama-ulama yang ada atau tinggal di wilayah Kufah, boleh, berarti kan boleh membuat taukid daripada isim nakirah. Nah, terusin bacanya. Bi annaha tatsba'u an-nakirati nahwu qauli Aisyata ma shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran kullahu illa Ramadan. Nah, itu berarti kan ulama Kufah membolehkan, ya, taukid tapi berupa isim nakirah. Itu sabda Rasul yang diriwayatkan oleh Aisyah. Soma tadi ya. Masoma, berarti kan saya tulis masoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahron kullahu illa Ramadan. Ini syahron ma'rifat apa nakirah? Ayo bareng-bareng. Masoma, tidak puasa siapa Rasulullah tidak puasa sahron pada sebulan penuh. Ma'rifat apa nakirah? Nakirah apa ma'rifat? Nakirah. Tapi kalau ditaukidi kul lahu. Nah, ini kula mentaukidi
sahrun. Sementara kula ma'rifat muakatnya nakiroh. Ngantuk melulu lu ah. Tuh. Itu ada. Namun wahwa wa qauluha hadza syadzun ingdal terusin. Wa qauluha hadza, dan bermula pendapatnya Aisyah, ucapannya Aisyah, hadza yaitu pada lafaz ini, masoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahron kullahu illa Ramadan. Syadzun itu nerecel, berlawanan kaidah, itu maksudnya syadzun. Lalu kalau ngantuk diri, sama al ngantuk diri, lebih kata perempuan lah diri, enak aja. Siapa lagi yang ngantuk? Apalah ngantuk? Lo temenin Ipi berdiri, wah keren. Halo. Lah iya, oke ya, nyambung nih ya. Tuh, supaya kalian beli kitab, mending dibeliin. Itu kudu paham. Mau dalam kurung, luar kurung, di dalam kotak, harus pak. Nah kalau kalian ngajinya paham seperti itu, nggak gampang nyalain orang. Jelas? Disitulah pentingnya. Pakri, diri. Udah habis ya, udah gede-gede gitu malah ngantuk. Udah ayo diri. Udah yang ngantuk diri aja biar melek. Ya, tidur boleh sambil diri, silahkan. Ivi mau tidur silahkan. Ya enggak? Nah Aal mau tidur ya nggak apa-apa sambil diri. Oke, nyambung ya. Oke, lanjut. Dulu yang penting paham. Fama kana minha mudhofan, fama maka bermula lafat karena yang ada apa ma minha dari alfadut taukid, mudhofan itu yang dimudhofkan nahwu kulluhum, seperti lafaz kulluhum, kullahum, kullihim yang dalam contoh ini barusan. Tuh, ono yang di atas kok sama. Karena maka ada apa ta'rifuhu, ta'rifnya ma atau ta'rifnya mudhof bil idhofati, itu sebab diidhofahkan. Wama dan bermula lafat lam yakun yang tidak ada apa ma, tidak ada itu mudhofan dimudhofkan, lafat yang tidak dimudhofkan. Nahwu ajma'a, seperti lafat ajma'a fi qaulika, dalam ucapan kamu, ja'al qaumu ajma'u. Ja'a telah datang, siapa al qaumu kaum, ajma'u ya semuanya. Fama tadi, fama kana ma itu isim syarat. Jawabnya ma, kana maka ada. Apa ta'rifuhu, ma'rifatnya ma, ada itu bil alamiyati, dengan alamiah. Kamu ngantuk juga Riu? Diri. Ya iyalah, orang siang suruh tidur kok, nggak mau tidur lah diri. Maftuh mau diri? Enggak. Siapa lagi yang ngantuk perempuan? Ayo ngantuk? Ya nggak apa-apa, silakan berdiri. Nah iyalah, biar melek maksudnya. Jelas ya? Bil alamiyati itu alamiah nama. Li'anna ajma'a, perhatikan itu kata kuncinya. Karena sesungguhnya lafaz ajma'a wa nahwihi, dan seumpama ajma'a wa nahwahu. Li'anna ajma'a, karena sesungguhnya lafaz ajma'a wa nahwahu, dan sejenis atau seumpama lafaz ajma'. Ajma' kan kemarin apa? Sejenisnya. Akta, abta, abso, termasuk ajma'una, ya kan? Aktauna, abtauna, absou. Nah itu maksudnya sejenisnya. Alamun, harokatin. Ntar lu bacanya ilmun lagi. Alamun itu sebagai nama alam, bukan ilmun. Lu baca ilmun ntar keder. Ya enggak? Ilmun itu ilmu. Oh iya, ajma itu ilmu. Ngotot-ngotot lagi. Lah kan kacau permasalahan kan. Alamun itu sebagai nama
Alat taukidi, atas taukid. Tuh, perhatikan. Tadi udah saya jelaskan yang barusan. Lafadz nafsu itu awalnya kan nakiroh. Nyambung? Begitu dimudhofkan hu itu kan isim Ma'rifat. domir. Isim domir itu salah satu isim ma'rifat. Berurut no, udah kenceng salah. Enggak? Itu ya isim domir. Nah, domir salah satu daripada isim ma'rifat. Udah duduk jangan mundar-mandir mulu ah. Ngaji mundar-mandir mulu ah. Artinya kalau lafadz nafsu nakiro dimudhofkan kepada hu isim ma'rifat, maka nafsu menjadi ma'rifat. Ma'rifatnya nafsuhu kulluhum itu sebab mudhof. Jelas? Nah, kalau contoh yang lain, ja'al qaumu mamanya, perhatikan. Kulluhum ajma'una. Lafadz ajma'una, kalau kulluhum ma'rifat sebab mudhof, maka ajma'una ma'rifat juga. Cuman ma'rifatnya lafadz ajma'una, kadang-kadang dibaca ajma'ina, kalau mufrad ya ajma', kadang-kadang jam'a, kalau itu jamak taksir. Dia makrifat sebab sebagai alam. Maksudnya alam itu apa? Nama apa? Alamun litaukidi, yaitu untuk alam taukid. Jelas. Itu alasannya supaya ngerti. Alasannya jadi paham. Nah, kalau paham, oh itu enak. Oh enak gimana Pak? Ya enggak gampang nyalain orang. Yang dikit-dikit nyalain orang itu ya enggak paham. Kafir. Ya enggak? Percaya sama keris kafir. Oh masa kalian percaya ini apa nih? Emang kalau kalian percaya ini spidol kafir? Pak, spidol itu ada isinya apa enggak? Ya kalau bisa dibuat nulis ya ada isinya. Kalau udah nggak bisa dibuat nulis, ya masih ada isinya. Lah isinya apa? Lah isinya ya gabus ini busa. Iya nggak? Lu percaya kalau keris itu ada isinya? Ya percaya. Kalau nggak ada isinya besi itu, besi kopong. Pipa itu kosong. Pipa itu kosong apa enggak? Ah itu jelas itu. Loh karena ngopinya kurang jauh, ngopinya kurang kental, jadi gampang banget nyalain orang. Hormat pada bendera katanya musyrik. Loh musyriknya di mana? Ketika Mus'ab bin Umair membela dalam peperangan Uhud apa Badar itu? Uhud ya. Itu dipenggal, dimegang bendera dengan tangan kanan. Tangan kanannya dipenggal sama orang kafir Quraisy. Akhirnya bendera tadi jatuh, dipungut, diambil pakai bendera dengan tangan kiri. Tangan kirinya dipenggal, ditungkepin itu dengan badannya sampai terbunuh sebagai syahid. Itu jelas itu. Lah itu loh kenapa ngurmatin bendera? Bendera itu simbol kehormatan, identitas. Itu masih ngantuk. Itu diri aja masih ngantuk kan, ajaib. Ini anak ajaib ini. Pecinya Al mungkin udah buluk, ya udah ngelotok gak karuan. Tapi namanya peci ya memang simbol penghormatan kepala. Ya, lu kenapa rambut kok pakai ditutup, kepala kok pakai ditutup? Ntar nguap ngebul lu kelihatan ilmunya, wah itu orang alim itu, ditutupi ilmunya. Jelas gak maksudnya? Orang berpeci itu orang yang tawadhu sebenarnya.
Astagfirullahaladzim. Lah wong dine masih begini itu loh. Angel. Aduh. Makanya kalau siang dibilangin suruh tidur ya ngerti kan Mas Boko? Mas Boko nggak ngantuk, nggak apa-apa, nggak tidur. Tapi kalau kira-kira siangnya nggak tidur kok malamnya ngantuk, ya tidur besok. Ngerti? Oke. Dia lanjut. Yakunu wa yakunu bi alfazin ma'lumatin wa yakunu, dan ada jam berapa? Wa yakunu, dan ada apa taukid? Ada itu bi alfazin, dengan lafaz-lafaz maklumatin yang telah diketahui. Dalam kalimat wa yakunu al-wawu itu bermula wawunya lil isti'nafi, itu menunjukkan isti'naf, permulaan kalam. Yakunu bermula yakunu. Ngapain tangan-tangannya gini? Ngiguk ya? Tadi nunjuk-nunjuk bokor gitu kenapa? Ngiguk. Lah udah sambil diri gini-gini tadi lucu banget dah. Ini pelajaran loh. Ya. Lah iya. Mama tadi ngurusin al mulu agak kelar-kelar ah. Makanya udahlah, emang mau pulang. Iya. Ya udah telepon ntar Bu Marhamah. Ntar teleponin sob. Di ya. Al mau pulang gitu. Ya udah. Ikut sana ke Jawa. Teleponin. Ya iyalah. Ngapain daripada ngeribetin? Telepon sekarang. Ntar paketin. Ya, kirim paket tiki ya. Lah iya kan? Lah iya. Sembarangan. Aduh. Yakunu bermula yakunu itu fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari' mutasarrifun, yang mutasarrif enggak jamid. Mutasarrif min kana, dari kana. Sifatnya kana an-nakisot, yang nakis. Maksudnya nakis. Kana itu ada dua, ada tam, ada nakis. Yang dimaksud kana nakisoh, yarfa'u, tegisnya merofakan apa kana al isma, pada isimnya, wayan sibu, dan menasobkan apa kana al khobaru, pada khobarnya, wasmuha, dan bermula isimnya yakunu, domirun, itu domir, sifatnya domir, mustatirun, yang tersimpan, takdiruhu, bermula kira-kiranya domir, domir mustatir, huwa, iku lafad huwa, yaudu, yang kembali apa lafad huwa, alat taukidi, atas lafad taukid. Kalau diartikan wayakunu, dan ada, lan ono opo taukid, dan ada apa taukid, ada itu bi alfadzin, dengan lafad-lafad. Lafad bi alfadzin itu jarun wa majrurun, terdiri dari jar majrur, muta'alliqun, yang berta'alluq bi mahdhufin, dengan lafad yang dibuang. Takdiruhu, bermula takdirnya mahdhuf, kainan, itu lafad kainan. Khobaru yakunu, itu sebagai khobarnya yakunu. Mansubun, yang dibaca nasab bil fathati, dengan fathah, adz-dzahirati, yang nampak, maklumatin, yang diketahui. Lafaz maklumatin, na'tun, itu na'at. Na'tun, udah melek, udah duduk. Kamu kan belum melek kan? Ya masih diri sampai ngaji selesai. Tuh, lu udah melek, ya udah duduk. Ya. Lu udah melek pi, ya udah duduk, nggak apa-apa. Ngantuk, berdiri, maksudnya berdiri, bukan disetrap loh. Ntar salah lagi loh. Berdiri itu maksudnya matanya biar melek. Lah kalau ngaji tidur, emang lu Syekh Belabelu? Lu ngerti cerita Syekh Belabelu nggak? Lu kalau jarah ke Gunung Kidul, ke Yogyakarta, ke Parangtritis, Parangkusumo, itu nanti ada makam seberang-seberangan bukit. Yang satu namanya Syekh Jumadil Kubro,
yang satu Syekh Belabelu. Udah ngeri ini cerita serius ini. Kalau orang pepatah orang Jawa, wong kok turu kaya Belabelu. Gak ngerti, Belabelu itu Syekh man keren. Serius, Syekh Belabelu ini keren. Lah, Syekh Jumadil Kubro mancing dapat ikan banyak kan di pesisir. Parangkusumo, Parangtritis itu. Lu pernah ke sana apa belum? Kaul kagak lu. Jalan-jalan mah tiap hari Pak. Ini jalan-jalan ke Mecing, ke lapangan, balik lagi ya. Ya. Itu dapat ikan banyak saya Jumadil Kubro. Lu jelas. Masih mentah, masih dimasak. Nah, saya Belabelu tidur mulu. Sekalinya mancing, ini keramatnya keren. Begitu mancing dapat ikan satu gede, langsung matang. Loh, keren apa enggak? Lo keren. Lah lah kalau ngantuk lu dapatnya apa? Iler doang. Ya enggak? Lah. B sama Aplah yang ngantuan itu. Kalau lu ngantuk sama Nur itu, dapatnya apa? Eces doang. Ya enggak? Makanya kalau sekolah pada bawa dasi. Kok bawa dasi Pak kalau ngiler di lap? Ya. Lah iya kan. Aduh, angel. Aduh. Wahya na'tun li alfadzin wa na'tul majrurun wahya, dan bermula alfat dalam kalimat wahya. Al-wawu lil istinaf, bermula wawunya itu lil istinaf, permulaan kalam. Iya bermula iya itu dhamirun munfasilun sebagai dhamir munfasil. Mubtadaun itu sebagai mubtada mabniun yang dimabnikan alal fathhi atas mabni fathah fi mahalli raf'in dalam mahal rafa. An-nafsu itu lafaz an-nafsu. Maksudnya an-nafsu dirinya atau zatnya. Dalam lafaz an-nafsu wama dan lafaz utifa yang diatofkan apa ma alaiha atas lafaz an-nafsu khobarul mubtada, itu khobarnya mubtada. Maksudnya nanti lafaz al-ainu kullu ajma'u tawabi'u ajma' itu semuanya atof kepada lafaz an-nafsu, yakni mengendaki siapa musonib anna taukita pada sesungguhnya taukid yakunu itu ada apa taukid ada itu bi alfadzin dengan lafaz-lafaz maklumatin yang telah diketahui ingdal arabi menurut orang Arab. Wala ya'dilu anha ila ghairiha, wala ya'dilu dan tidak pindah siapa al-arab anha dari alfaz taukid ila ghairiha kepada lainnya. Jadi lafaz taukid itu udah diketahui menurut orang Arab. Nah, bahasa Arab ini kan milik siapa? Bahasa Arab ini milik siapa? Milik orang Arab. Lah kan kita mempelajari kaidah bahasa Arab yang ngikutin kaidahnya orang Arab. Ngerti Pin? Jangan ngupil mulu kayak bokol lu ah. Nyambung. Nah, lafaz taukid itu udah ada patokannya. Nah itu apa? Yaitu lafaz an-nafsu waya dan bermula alfadzu taukid an-nafsu. Itu lafaz an-nafsu. Maksudnya an-nafsu gimana sih? Wal muradu, dan bermula yang dimaksud biar dengan lafaz an-nafsu. Az-zatu itu lafaz zat. Ja'a Zaidun nafsuhu, Zaid datang, dirinya Zaid. Maksudnya dirinya Zaid, zatuhu, zatnya Zaid, bukan suratnya, bukan utusannya, bukan beritanya. Tuh maksudnya. Nahu ja'a Zaidun nafsuhu wa i'rabu kan udah diartiin berkali-kali ja'a Zaidun nafsuhu mah. Wa i'rabu dan bermula i'rabnya ja'a Zaidun nafsuhu. Ja'a itu bermula ja'a itu fi'lun madhin, fi'il madhi. Wa Zaidun dan bermula lafaz Zaidun fa'ilun itu sebagai fa'il marfu'un yang dibaca rafa bidhammati kelawan dhammah adh-dhahirati yang nampak. Wa nafsun dan bermula lafaz nafsu itu taukidun sebagai taukid li Zaidun erobikayah. Kalau dibaca li Zaidin ya boleh terhadap lafaz Zaid. Tapi kalau kamu menceritakan Zaidun apa adanya ya Zaidun. Wa taukidul marfu'i
Loh, kalau kacamata satu buka malah nggak kelihatan. Wa tauqidul marfu'i dan bermula tauqidnya lafaz yang dibaca rofa. Marfu'un itu dibaca rofa. Ini udah perih banget mata. Kelamaan pakai kaca mantra. Wa nafsu dan bermula lafaz nafsu itu mudhofun isim mudhof, wal ha'u dan bermula hanya itu mudhofun ilaihi sebagai mudhof ilaih. Nafsuhu mabniun itu dimabnikan ala dhammi, mabni dhom. Hu itu dhoma apa kasroh? Loh, kamu udah duduk, udah gak ngantuk. Ayo nggak apa-apa. Besok-besok kalau disuruh tidur nggak usah tidur ya. Nah, iya. Besok suruh tidur di. Kalau mau masuk siang di. Fi mahali jarrin dalam mahal jar. Jam berapa? Kelarin lah, ngapain? Masa dikit banget. Wal aini dan lafaz al aini. Wal ainu dan lafaz al ainu. Al wawu itu bermula wawunya. Wal ainu harfu atfin itu huruf atop. Al ainu bermula lafaz al ainu. Disimak yang benar. Ma'tufun itu yang diatofkan ala nafsu atas lafaz an nafsu rafiqayah. Ala nafsi juga boleh. Ala nafsi atas lafaz an nafsu tadi. Wal ma'tufu dan bermula lafaz yang diatofkan alal marfu'i atas lafaz yang dibaca rofa. Itu marfu'un dibaca rofa. Nahu ja'a zaidun ainuhu. Seperti contoh ja'a zaidun ainuhu. Ja'a wus teko nges nepi saha zaidun zaid ainuhu nya dirina za oh no. Makanya saya kagetin ngantuk mau natap bangku. Makanya saya bilang za. Nah, itu akhirnya direm. Ya, coba kalau nggak saya kencangkan suaranya tadi, kebablasan natap. Nah, kalau natap bangku berdarah, sayang bangkunya. Ya enggak? Udah kasihan. Udah, udah naik sono. Kalau emang nasi udah mateng makan terus tidur, kasihan. Udah dari habis maghrib udah sono nggak apa-apa, udah naik. Ini terakhir nih, udah sono naik. Ya, lah iya kan. Lah kalau nggak disuruh makan duluan langsung tidur, gak makan lagi, udah sono cepetan. Kasihan amat lu anak yatim piatu. Lah iya kan. Aduh. Udah setengah mateng udah makan aja udah. Yang penting kenyang. Lah kalau nggak gitu langsung tidur ntar duitnya simpenin di. Tuh. Duitnya Al itu loh, ntar diambil adik lagi. Nemu pak saya nemu. Orang duitnya Al simpan besok kasihin. Kasihan lah. Nah kayak gitu ya. Kalian nemu duit. Jangan ngomong nemu. Ya enggak? Nih perhatikan. Ini belajar ilmu warok. Kalau memang bukan duit kamu, udah jangan diambil. Terus gimana Pak? Masukinnya ke kotak. Jelas itu. Jangan gara-gara duit 2.000, jangan gara-gara duit 5.000, gedenya 100.000, membuat ilmu kalian tidak manfaat, tidak barokah. Jelas gak? Jelas. Maka jangan pernah ada teriak kehilangan duit. Jangan pernah ada yang ngambil. Jangankan ngambil, nemu sekalipun itu bukan punya kita. Karena ada dalam takrib bab lukoto, duit temu. Diperhatikan loh. Ini ilmu nyaris nggak pernah dibahas. Karena bahasan tiap hari koruptor semua, korupsi semua ya kan. Kalau merasa itu bukan duit kalian buat jajan, halal apa haram? Lah udah, minimal itu syubhat. Nah, terus gimana? Jangan ambil, taruh kotak, udah. Adapun dari kotak saya ambil, saya kan pengambil, saya kasihin udah halal. Jelas maksudnya? Jelas. Lah buru-buru mau ngambil nyolong duit orang untuk dimakan, waduh. Nehi. Jelas itu. Itu bahasa India. Bahasa Arab lah. Nehi. Nahi. Ngerti Mas Boko? Ngantuk.
Lah enggak gimana? Mingkem bener apa? Ini begini ya lu jelek banget. Jelas ya? Perhatikan itu warok. Maka nanti ada dalam ta'limul muta'alim yang barusan dikaji, itu ada babul warok. Iya kan? Nah, makanya warok kudu yang bener, transaksi yang bener. Tuh. Itu diantaranya. Maka jangan pernah. No, Yusuf ada. Dulu Yusuf pernah saya omelin. Itu tanya sama Yusuf. Dulu sekarang udah dibangun perumahannya. Yusuf lilik itu lu tanya Yusuf. Lu sama siapa Yusuf? Ya Iqbal Dewa. Saya setrap, saya omelin serius. Walaupun dia nggak nyolong rambutan, tapi mungut rambutan yang ada di bawah. Kan nggak nyolong kan? Kata Yusuf. Ya enggak? Lah emang itu tanah siapa? Tanah Tuhan, Pak. Wah, pecek lu. Saya setrap. Lu tanya. Orangnya masih ada. Lu tanya Iqbal sama Dewa apa? Kan dulu, sekarang udah dibangun perumahan itu. Ngerti? Dulu banyak rambutan, kebun semua, kebun kosong. Termasuk ini itu kebun mulu kan tadinya. Nah, kalau kita belajar aja seperti itu, masa kita mau punya mental maling sih? Paham nggak maksudnya? Masa kita mau nyolong? Kata Nabi, kullu lahmin, perhatikan, kullu lahmin nabata minal harami fannaru aulabihi. Setiap daging yang tumbuh dari rezeki yang haram, balasan yang paling pas adalah neraka. Lah tapi itu ada kiai, ada ini kok korupsi doyan banget. Terlepas dari itu semua. Jelas. Maka ingat, dulu pernah saya ceritain itu ada dalam kitab Irsadul Ibad. Imam Syafi'i itu. Oh, Iman kaitannya warok. Kalau dalam puasa biasanya saya buat ceramah. Ini kalau saya ceritain nggak kelar-kelar ngajinya. Bagaimana ceritanya? Lanjut besok-besok. Bab warok ya. Besok ingetin kalau emang ini. Besok malam apa? Malam Jumat siapa yang isi biasanya? Malam-malam siapa? Kang Asep. Kalau besok lu isi gak apa-apa, Sub. Ya kalau enggak saya pun nggak apa-apa. Cuman kalau malam Jumat sama malam Rebo nggak live. Karena barengan sama guru saya Yulil. Loh gitu loh. Ngerti? Oke. Mana tadi? Dikit lagi dah. Wal ainu ya. Yang mana sekarang no? Wa irabu dan bermula irabnya ja'a zaitun ainuhu. Ja'a itu bermula ja'a itu fi'lun madhin. Wa zaitun dan bermula lafaz zaitun itu fa'ilun fa'il. Marfu'un yang dibaca rofa. Wa ainu dan bermula ainu itu taukidun sebagai taukid. Ja'a zaitun ainuhu. Nah, berarti kan ainnya za. Ya maksud ain itu apa? Ya zatnya za. Zait ainun itu sama dengan nafsun. Ya zat itu. Wa ainu taukidun li zaitin. Wa taukidul marfu'i marfu'un. Wa ainu dan bermula ainu itu mudhofun, kan gampang. Wal ha'u dan bermula haknya itu mudhofun ilaihi. Mabniun yang dimabnikan ala dhammi atas mabni dhom. Fi mahalli jarrin dalam mahal jar. Wal muradu dan bermula yang dimaksud bil aini dalam lafaz al aini aidun khali juga. Maksudnya khali juga bagaimana? Sebagaimana lafaz nafsun yang namanya juga kan itu. Ngerti kan? Aidun khali juga maksudnya juga, diperhatikan. Riu ngelamun mulu. Yang dimaksudkan khali juga itu maksudnya seperti lafaz sebelumnya. Sebelumnya ainun apa tadi? Nafsun gitu kan. Biar nyambung. Emang juga aidon. Aidon apa? Juga. Juga apa? Aidon. Gak kelar-kelar lah. Bisa menjelaskan gitu loh. Min itlaqil juz. Nyatanya dari mengucapkan juz. Wa iradatil kul. Dan menghendaki kul semuanya. Perhatikan. Ainun itu maknanya apa?
secara harfiah. Nih. Ini alis. Apa ini? Mata. Kalau orang, ini kepalanya al. Kok matanya cuma satu? Ya al udah pergi tadi ya. Ya, sama badannya tentunya lah. Diambil matanya doang. Mata itu bagian dari badan apa enggak? Nah, ainun itu namanya, perhatikan, ini bahasa balaghah. Ini namanya majaz mursal. Bahasa kerennya metafor. Min itlaqil juz wa iradatil kul. Apa maksudnya? Min itlaqil juz. Itlaq di sini atlaqa yutliku itlaqon, mengungkapkan, mengucapkan. Mengucapkan mata. Mata itu kan bagian anggota badan. Tapi wa iradatil kul, menghendaki kullu, kuliah semuanya. Semuanya berarti apa? Badannya Zaid. Jadi jaa Zaidun ainuhu. Ainun yang dimaksud ainun itu mata. Mata itu mewakili badan. Itu dalam bahasanya balaghah itu namanya majaz mursal. Tadi Boko sama Kevin ngupil. Ngupilnya dengan jari apa ujung jari? Tapi kan nyebutnya ngupil dengan jari. Jari kan berarti ini masuk semua. Emang masuk semua lu ngupil. Masuk apa enggak? Nah itu pun namanya ngupil dengan jari. Itu alah diulangi lagi bedok lu ah. Ngupil dengan jari itu sama dengan majaz mursal. Min itlaqil kul wa iradati juz. Kan sama dalam Al-Baqarah. Yaj'aluna asabi'ahum minas sawa'iqi hadzarul maut. Apa maksudnya yaj'aluna asabi'ahum? Yang dimaksud asobe itu usbuun jari. Kalau orang ada petir, telinganya ditutupi, nutupinya pakai apa? Jari kan segini. Jari lu bisa lu masukin semuanya ke dalam kuping? Enggak. Tapi nutupinya pakai ujung jari. Itu namanya majaz jelas. Nah itulah yang dimaksud ngajinya yang tekun supaya tidak gampang nyalain orang. Jelas. Loh bahasa Al-Quran gue sama seperti itu. Begitu loh maksudnya. Mana tadi no? Lah kelar-kelar tuh. Itu keren itu. Ya, min itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Itu kalian pahami. Anggap aja ini muqaddimah ilmu balaghah. Kalau kalian yang anak baru-baru udah ada idep, perhatikan. Udah mudeng ilmu nahwu shorof, nanti sedikit saya bacain ilmu balaghah. Kalau punya duit, lu dari sekarang beli kitab Qawaidul Lughah aja yang ringan. Ini nama kitabnya Qawaidul Lughah Al-Arabiyah. Nah, murah kitabnya, paling 15.000. Oh, kecil kitabnya. Kalau punya duit beli Qawaidul Lughah Al-Arabiyah. Ini 3 kitab. Pertama kitab nahwu shorof, kedua kitab nahwu, ketiga ilmu balaghah. Ilmu balaghah kan 3 ilmu. Bayan, ma'ani, bade. Berarti ini kitab isinya 5 ilmu. Nahwu shorof, bayan, ma'ani, bade. Nanti sekilas saya bacain. Ngantuk lagi. Ya enggak? Kempot. Pakai ngantuk. Lah ono sama tuh. Lah, dia mangap-mangap. Jelas ya? Oke. Saya rasa paham lah ya. Mau saya kebut, emang gak kelar, udah besok lah. Masih banyak kan? Wah, ya lama juga ya. 80 ini kan kitab berapa halaman sih? 100 ya. Lah itu udah ada mula
120, banyak juga sih masih. Udah lantar gas. Nah, apa sih? Masih banyak lah, masih dua kurosah. Nah, dari sekarang berarti ancang-ancang beli kitab. Sebenarnya udah ada no kitab baru. Nah, apa sih gendeng mulu lu? Apa katanya? Apa katanya mau makan tikus? Ya, udah jam 9. Lah kan mau ngaji nahu, kan tadi maghrib udah ngaji. Tadi apa? Maghrib tadi apa? Taklim. Sebelum maghrib tadi ngaji apa? Fathul Masjid. Ntar habis subuh tafsir. Lah, kalau emang saya nggak kemari isi sub. Loh, gitu loh, ngerti? Jadi inten. Oke? Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.